Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Kamila, NIM 22346018. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengembangan kewirausahaan. Berikut ada beberapa ciri-ciri kewirausahaan. Di antaranya yang pertama, memiliki visi dan misi serta tujuan yang jelas. Artinya, untuk menjadi sukses, seseorang harus punya pandangan yang jauh ke depan. Pandangan yang tidak hanya untuk hari ini, tetapi bagaimana beberapa langkah di depan, seperti mau ngapain, mau melakukan apa, dengan siapa, dan jenisnya apa. Yang kedua, ada pekerja keras atau tidak patah semangat, yang artinya sebelum berhasil, dia tidak akan pernah mau berhenti. Seberat apapun risiko, pasti akan dilalui. Yang ketiga, memiliki rasa tanggung jawab yang besar atas segala aktivitas yang dilakukannya. Yang artinya tidak bersembunyi ketika ada satu kondisi di mana dia harus mempertanggungjawabkan setiap pekerjaan yang dia lakukan. Biasanya wirausahawan yang sukses dan berhasil, dia akan berani untuk berada di depan, menunjukkan bahwa memang dia melakukan dan dia akan bertanggung jawab. Yang keempat, ada komitmen. Orang-orang yang berhasil biasanya adalah orang-orang yang cenderung memiliki komitmen yang tinggi. Yang kelima, ada setia. Setia terhadap janji yang dibuat. Kalau memang janjinya adalah hari ini, maka selesai hari ini. Yang keenam, tidak pernah pandang buruk. Artinya adalah membangun komunikasi yang baik untuk terus mengembangkan relasi dengan siapapun, karena tidak akan pernah bisa dan tidak akan pernah memprediksi dengan siapa peluang itu suatu saat akan kita dapatkan, siapa yang akan menjadi relasi kita, siapa yang akan menjadi konsumen, atau justru akan membantu kita dalam mengembangkan usaha kita tersebut. Jadi, semakin besar relasi yang kita punya, semua akan memudahkan usaha yang kita kembangkan suatu saat nanti. Dan yang terakhir adalah menjaga hubungan baik dengan semua orang. Baiklah, selanjutnya ada beberapa faktor yang kemungkinan akan menjadikan kita sebagai seorang wirausahawan. Yang pertama, faktor keluarga. Artinya, kalau memang dari keluarga pengusaha, biasanya cenderung akan memudahkan kita untuk tampil menjadi seorang pengusaha. Jadi, wirausahaan adalah secara genetis menjadi turunan, karena setiap hari kita akan berhadapan dan bersentuhan dengan mereka yang punya tabiat atau punya kebiasaan dengan cara berpikir sebagai seorang pengusaha. Yang kedua, terjun dengan sengaja untuk menjadi pengusaha. Artinya kita memang benar-benar menyediakan niat, kemudian nimbrung atau berani mencoba. Artinya mencari lingkungan orang-orang untuk mempelajari secara detail, mulai dari melihat usaha apa yang ingin atau yang akan kita pelajari, kemudian akan dilakukan seperti seseorang yang memulai dengan merintis usahanya sendiri. Yang ketiga, ada iseng atau hadiah, atau juga kerja sampingan. Artinya, orang yang sudah dimulai begitu lama kemudian dicoba untuk iseng melakukan sesuatu di luar kebiasaannya, di luar ekspektasinya. Tapi ternyata iseng ini sudah berhasil atau di luar kendali ekspektasinya.
Ternyata sesuatu yang dimulai dengan keisengan ini bisa sangat luar biasa. Misalnya yang dilakukan oleh anak muda seperti sekarang, atau biasa disebut sebagai generasi milenial. Contohnya bisnis online. Bisnis online dengan mahasiswa kadang menggunakan jualan online dapat menghasilkan sampai ratusan juta per bulan hanya dengan berkreasi atau menciptakan sesuatu dari yang biasa saja menjadi sesuatu yang punya nilai jual yang lebih tinggi. Tetap saja hal ini membutuhkan kreativitas di dalamnya. Artinya kita kadang-kadang selalu berpikir gimana cara menghasilkan sesuatu agar waktu kita tidak terbuang, tapi justru mendapatkan sesuatu dan menghasilkan. Kita bisa saja memulai dengan sedikit modal atau mengajak kawan, dan kita mengujinya ketika kita menguji dan menghasilkan, dan itu sangat menyenangkan bahkan menghasilkan. Baiklah, selanjutnya ada 3 cara memulai usaha. Yang pertama adalah dengan mendirikan usaha yang baru. Artinya betul-betul didesain, direncanakan. Apakah itu dari diri sendiri, dari keluarga, dan dengan teman. Yang kedua bisa dengan membeli perusahaan. Artinya perusahaan yang sudah ada dan Anda berani untuk membeli dengan harga yang sudah ditentukan. Apakah perusahaannya sudah mulai kolaps atau justru memang si pemilik ingin menjual itu karena alasan tertentu? Dengan membeli perusahaan, Anda menjadi lebih mudah untuk mempromosikannya karena sebelumnya sudah punya nama duluan. Dan Anda tidak perlu mencari karyawan karena sudah ada yang sudah established duluan. Anda tinggal masuk sebagai pemilik atau sebagai. Yang ketiga adalah sistem kerjasama manajemen. Dengan sistem warabala disebut dengan franchise, Dinanda pada akhirnya mencoba memakai nama dan manajemen perusahaan yang sudah stabil. Perusahaan pemilik nama itu disebut dengan perusahaan induk atau franchise, dan perusahaan-perusahaan yang menggunakan FCC itu adalah Anda sebagai salah satunya dan tinggal membeli franchise-nya. Hak-hak manajemennya Anda gunakan sampai ke produksinya dan tinggal melaksanakan seperti apa yang sudah didesain oleh perusahaan atau bidang usaha warabala yang sudah established. Soal franchise artinya adalah dukungan manajemen yang diberikan oleh franchisor untuk merubah banyak dengan memudahkan Anda ketika memulai usaha, tapi tidak dari nol. Anda sudah mulai establish, tinggal stretch-nya saja. Semua orang sudah kenal bahkan unggulnya sendiri tanpa harus ada promosi, dan Anda tidak akan mengeluarkan biaya promosi yang besar-besaran. Franchisor ini hanya melakukan pemilihan lokasi usaha, mulai dari bentuk bangunan, layout, dan juga ruangan termasuk peralatan yang diperlukan. Bahkan pemilihan karyawan sudah didesain oleh perusahaan franchise tadi. Yang terakhir adalah persoalan modal. Tanpa modal bukan berarti tidak bisa memulai usaha. Dari keempat ini, kita tahu bahwa yang paling wajib adalah minat dan bakat. Artinya, passion dan tekanan adalah Anda memang harus kalau bisa didukung oleh konteks yang kedua. Harus dimiliki karena tidak bisa setengah-setengah ketika sudah berorientasi untuk memulai sesuatu, apalagi bidang usaha, full pikiran, tenaga, semuanya harus fokus. Selanjutnya, beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan seseorang dalam menjalankan usahanya. Di antaranya yaitu data atau informasi yang tidak lengkap. Jadi, kalau ingin mendirikan usaha, Anda harus memiliki informasi yang lengkap. Jika Anda
bisa tidak nyaman melaksanakan dan menjalankan bidang usaha yang Anda lakukan. Jika produk yang kedua, salah perhitungan, artinya kita tidak dapat memperhitungkan secara detail, maka dari itu kita harus hati-hati agar tidak menyebabkan kegagalan, seperti memperhitungkan bencana alam. Contohnya, ketika kita ingin berjualan, kita tidak memperhitungkan apa yang akan terjadi ke depannya. Selanjutnya, prinsip dalam bermodal. Yang pertama, dalam bentuk materi atau uang. Artinya diperlukan sebagai syarat, barangkali untuk memulai sebuah usaha. Karena kadang-kadang tidak bisa dipungkiri membeli sesuatu atau membagi berbagai hal dibutuhkan uang. Yang kedua adalah modal keahlian atau skill. Besar kemungkinan ketika ingin berhasil, carilah usaha yang memang di fashionnya kamu, sehingga memang punya ketertarikan dan membuat kemungkinan besar skillnya ada di dalam diri Anda, atau justru lebih gampang mempelajari atau mengembangkan keahlian. Karena memang dari sudut pandang keinginan atau hobi yang kita mau. Selanjutnya, modal keahlian adalah kemampuan Anda untuk mengelola atau menjalankan usaha yang dipilih atau yang akan dilaksanakan. Ketika itu sudah menjadi satu tahapan atau satu pilihan ketika ingin memulainya, dan kadang-kadang lebih diperlukan dari prinsipnya. Ada dua jenis modal usaha yang bisa kita kenali. Yang pertama namanya adalah modal investasi. Investasi berarti digunakan dalam jangka panjang dan dapat digunakan berulang-ulang. Dan biasanya umurnya lebih dari perhitungan tahun. Artinya konsep bahwa modal itu digunakan tidak berharap pengembaliannya dalam waktu cepat. Dan yang kedua dalam modal kerja atau kalau modal kerja sebaliknya itu digunakan dalam jangka pendek dan beberapa kali pakai dalam konteks proses produksi. Artinya setelah dikeluarkan dan digunakan dalam jangka waktu yang sebentar, hitungannya bisa per hari, per jam, bisa juga per bulan, dan tidak akan bisa diprediksi saat ingin dipergunakan kembali. Tujuan akhir dari sebuah usaha adalah keuntungan secara bisnis, jadi memang harus ada prediksi dengan perhitungan. Inilah yang memungkinkan bahwa itu memang akan bisa dikendalikan pada keyakinan faktor keyakinan dengan melihat menggunakan insting, kemampuan membaca pasar dari usaha yang akan dipilih. Yang ketiga adalah besar biaya, yang sebenarnya dikeluarkan secara matematis dan estimasi. Keuntungan yang akan Anda peroleh jadi ada 4 hal yang perlu diperoleh atau diperhatikan untuk memperoleh modal. Yang pertama adalah tujuan perusahaan. Tujuan usaha Anda. Yang kedua, masa pengembalian modal. Yang ketiga, biaya yang akan dikeluarkan. Dan yang keempat, estimasi keuntungan yang barangkali akan Anda dapatkan ketika melihat dari modal sendiri. Modal sendiri adalah modal yang diperoleh dari pemilik usaha atau pemilik perusahaan yang akan menjalankan usaha atau bisnisnya dengan cara
mengeluarkan saham maupun tabungan sendiri. Artinya, kocek sendiri keuntungan menggunakan modal sendiri untuk membiayai suatu usaha. Tidak ada beban, artinya tidak ada beberapa ketakutan, tidak ada beban bunga, tidak ada tekanan, tapi hanya membayar dividen. Artinya lebih mudah invest untuk diri sendiri. Kemudian akan punya keuntungan sehingga beban dan tanggung jawabnya itu secara berbeda dengan modal asing atau pinjaman-pinjaman. Pinjaman dapat membentuknya bunga atau uang yang akan dikembalikan. Hukum di dalamnya ada perjanjian-perjanjian yang harus kita ikuti sesuai dengan aturan main, dan untuk menjalankan kegiatan usaha diperlukan tempat di mana lokasinya seperti apa tempatnya, karena lokasi menentukan keberhasilan sebuah usaha yang akan kita jalankan. Jadi, untuk memilih lokasi juga harus diperlukan lokasi untuk menyimpan barang-barang. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya. Mudah kalau ada salahnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.